Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi, yang dimaksud suprastruktur politik ialah merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Dan infrastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik merupakan perwujudan dari perencana, pelaksana, dan juga pengevaluasi dari peraturan dan juga kebijakan pemerintahan. Sedangkan infrastruktur politik merupakan perwujudan dari tuntunan dan aspirasi bagi kebijakan dan peraturan yang telah ada, agar dapat memperbaiki peraturan dan juga kebijakan agar menjadi lebih baik lagi, dan supaya berguna dan dapat mementingkan kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nila Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, setiap negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk rasa patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nila Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga inspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi segala kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntutan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang batas laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang bergerak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi segera kebijakan dan peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik, pengorganisasian sistem yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak keberagama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Menurut saya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nexia Nawati dari kelas 11 IPS 3. Fungsi dari demokrasi yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya Indonesia, menjamin tetap tegaknya hukum yang berdasar pada Pancasila, dan yang terakhir yaitu menjamin adanya hubungan selaras, seimbang, dan setara antara lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nexia Nawati dari kelas 11 IPS 3. Fungsi dari demokrasi yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya Indonesia, menjamin tetap tegaknya hukum yang berdasar pada Pancasila, dan yang terakhir yaitu menjamin adanya hubungan selaras, seimbang, dan setara antara lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang ke-1, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Yaitu suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena membela negara adalah bentuk rasa cinta kita terhadap negaranya. Dengan membelanya, kita sama saja mempertahankan negara kita sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Destriani dari kelas X IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap karena warga negara itu merupakan bagian yang tinggal di dalam negara. Jika mereka tidak membelanya, mereka sama saja menghancurkan status warga negaranya. Maka dari itu, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Destriani dari kelas X IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu. Suprastruktur adalah lembaga, sedangkan infrastruktur politik dalam masyarakat turut berpartisipasi secara aktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Alai dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa warga negara wajib membela negaranya. Yang pertama, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya. Yang kedua, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Dan yang keempat, bela negara merupakan wujud kecintaan warga negara terhadap negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muti Alhaya dari kelas 10 MIPA 4. Yang pertama, suprastruktur politik, yaitu lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan sebagainya. Yang kedua, infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bersifat formal, meliputi trias politika, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Contohnya adalah presiden dan wakilnya, MPR, DPR, MK, dan lain-lain. Selanjutnya adalah infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal, tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Contohnya seperti LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas atau Organisasi Masyarakat, Media Massa, partai politik, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal dan meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara, dan lembaga ini bersifat non-formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristina atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan mengemukakan tentang apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peranan perundang-undangan lainnya. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiansah dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Karena membela negara merupakan suatu kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah negara agar hidup tertib, aman, dan damai. Bela negara juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara, dilaksanakan dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiansah dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam negara dan bersifat mengikat, merupakan lembaga politik yang bergerak formal. Contohnya yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Infrastruktur politik adalah lembaga atau kelompok yang ada dalam masyarakat
dan berpartisipasi aktif dalam politik negara. Merupakan lembaga politik non-formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sakila Asmiranda dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berkapasitas aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama yaitu suprastruktur politik. Dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Yang kedua yaitu infrastruktur politik, yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kobina Salim dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menyebutkan ciri-ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di antara perwakilan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kobina Salim dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menyebutkan fungsi dari demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI. 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya untuk bersumber pada Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras dan seimbang antara lembaga negara. 6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya, Presiden adalah mandatris MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya membela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum suprastruktur politik. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena
Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Rewayanto dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat demokrasi Pancasila di masa sekarang. Ada beberapa manfaat yang diantaranya yaitu yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua ialah adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga ialah pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat ialah pembaharuan kebijakan sosial. Yang kelima ialah kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam ialah mencegah tirani. Yang ketujuh ialah mencegah terjadinya pemerintah yang diktator. Yang kedelapan ialah menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kesembilan ialah menciptakan kerjasama antar warga. Dan yang kesepuluh ialah membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik sering disebut juga sebagai bangunan atau mesin politik resmi atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga ini bertugas mengkonversikan input berupa tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan politik. Suasana politik rakyat dikenal dengan infrastruktur politik, yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke berbagai macam golongan yang biasa disebut dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebangsaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri, saya dari kelas 10 IPS 1. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan tentang manfaat demokrasi Pancasila. 1. Menjamin hak-hak dasar. 2. Adanya kesetaraan setiap warga negara. 3. Pemenuhan kebutuhan umum. 4. Pembaharuan kebijakan sosial. 5. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal berikut. Mengapa warga negara wajib membela negaranya? Warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri ataupun luar negeri dan agar keberlangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara dan sebagai rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah memerdekakan negaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengsianawati dari kelas 11 IPS 3. Manfaat dari demokrasi Pancasila yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, mencegah pemerintah yang diktator, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar warga, dan membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Manfaat demokrasi Pancasila. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Suprastruktur ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara.